Jadi kecil banget. Maksudnya apa? Nih, lega, bener-bener lega. Gas pegasnya sehat banget ya. Jadi kita coba lagi. Tuh, enak banget ya pakai rotary knob ini. Nggak bingung lagi. Tinggal puteran deh. Injak rem puter selesai. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Dan hari ini Koko ada di Tangerang, tepatnya di daerah BSD. Nah, biasanya kan kita di Surabaya, ini hari ini kita Jakarta series, alias bisa bilang Tangerang series lah. Tempatnya emang jarang, kemarin sempat sih kita di sini, daerah sini juga. Tapi mobilnya Land Rover Discovery Sport, belum pernah masuk channel kita. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Land Rover Discovery Sport. Nah, ini dulu diluncurkan di tahun 2015 itu memang untuk bersaing di pasar para family SUV. Jadi bukan kalau kita dengar Land Rover, Range Rover, biasanya kan kita selalu berpikir, wih untuk off-road ya kok. Nah, ini diluncurkan beda. Ini peruntukannya untuk dipakai mama-mama antar anaknya sekolah gitu ya, yang SUV. Kalau mama-mama kan pakai sedan pasti baret terus tuh, nabrak-nabrak nggak kelihatan. Nah, ini kita pakai yang SUV, gagah, dapat prestisnya Land Rover, tapi dimensinya percaya nggak percaya panjangnya cuma CR-V atau X-Trail doang. Iya, mobil ini panjangnya cuma 4,6 meter. Kita bisa lihat dari samping, mungkin kamera agak ke samping nih. Nah, kelihatan kan? Jadi kelihatan kalau kita udah ngeliat Land Rover, bentuk-bentuk lampunya mirip-mirip Evoque, rasanya wih pasti mobil gede, mobil tinggi, nyetirnya nggak enak. Salah, nanti kita akan ceritakan tuh rasa nyetirnya seperti apa ya para sobat. Nah, tapi sebelum kita nyetir, kita coba lihat keliling dulu. Nah, ini proporsinya memang kalau dilihat-lihat secara panjang pintu segala macam memang bener nggak jauh dari CR-V, X-Trail segala macam. Dan dia yang ini versinya trim kan berbagai trim punya ya. Nah, ini trimnya dia trim yang rigid punya. Jadi memang trim agak kelihatannya secara estetik ya, secara visual kelihatan agak basic, tapi sebenarnya ini punya spek yang bagus juga. Nah, dia punya ring 17 kelihatan ya. Tadi maksudnya gini, kelihatan visualnya agak basic. Kok velgnya kecil? Iya, tapi kita lihat dong velgnya Yokohama Geolandar AT ini benar-benar all terrain ya. Jadi dia semi off-road masih bisa dipakai bannya, dan bannya tebal banget, memastikan kenyamanan yang nanti Koko juga akan jelaskan waktu kita jalan. Nah, kamera boleh ikut ke sini, kita putar ke belakang yuk. Nah, di sini dari bentuk lampu ya itu masih ada rasa, kita tuh lihat Evoque sedikit gitu. Jadi memang mobil ini beberapa inspirasi elemen desain terutama di daerah lampu, list-list yang tarikan-tarikan simpel-simpelnya itu memang ambil beberapa elemen dari Range Rover Evoque, meskipun dari bodi samping. Nah, kita lihat dia memang lebih panjang ya. Kalau Evoque mungkin panjangnya cuma sampai di sini lah gitu, dan bagasi doang. Nah, tadi aku bilang ini dia punya jok baris ketiga tuh. Jadi memang ketika baris ketiga naik, bagasi emang bisa dibilang habis ya para sobat. Tapi yaitu dia tadi, dia ditujukan untuk memang bawa anak kecil di belakang, bawa keluarga muda, dan di belakang tuh sudah dikasih blower baris ketiga AC. Jadi benar-benar dapat AC baris ketiga, jarang banget ya gini. Kalau di luar pasar-pasar Asia Tenggara kayak Thailand, Indonesia, Malaysia, India, jarang banget pabrikan tuh yang kasih sampai third row blower. Karena kenapa? Karena di negara mereka nggak terlalu panas pertama, kedua memang jarang banget bawa keluarga. Tapi ya itu dia tren yang didapatkan waktu itu para engineer Land Rover akhirnya memutuskan untuk yuk kita buat versi 3 baris. Nah, tapi jangan khawatir ngomongin bagasi ya. Ini ketika kita turunin semua, Koko bawain ini tasnya Koko. Ini untuk ilustrasi tuh, tas Koko jadi kecil banget. Maksudnya apa? Nih, lega, bener-bener lega. Dan Koko rasa kalau kalian beli mobil ini juga mungkin bukan buat bawa sampai baris ketiga ya, tapi lebih ke arah modelnya dan compactnya bisa dipakai dalam kota. Tidurin aja deh baris ketiga kalau nggak dipakai. Ini kalian mau grocery shopping segala macam, belanja ke pasar, ke supermarket, buat mama-mama cocok. Sopir jemput anak cocok, sopir bawa mama mudanya, bawa jemput anaknya cocok juga. Di belakang ada blower sendiri-sendiri. Jok baris kedua juga bisa dirilis pakai ini ya. Rilis pakai tombol. Tuh langsung lega banget. Ini kalian mau ke IKEA kemana deh, shopping sampai puas gitu. Jadi mobil ini sekali lagi peruntukannya cocok banget buat para sobat yang di Jakarta, di sini di Surabaya mau pakai, monggo banget. Kita putar keliling ya samping biar kelihatan betapa mulusnya bodinya. Bener-bener brake-nya hitam plus, nanti
mungkin kurang beberapa part, kurang detailing aja sih, nanti gampang bisa didetailing, bisa nego dengan ownernya juga. Dan pajak dia ini juga masih panjang, nanti ini dinyalakan sampai bulan Juli 2023, jadi pajaknya kalau dari sekarang masih sekitar 8 bulan para sobat. Oke, enak banget. Nah terakhir aku ingin tunjukin bagian interior, seberapa lega sih interiornya ya, kita coba lihat dulu. Nah ini tadi yang kita turunkan, gampang juga naikinnya, benar-benar tinggal didorong gini doang. Dan ini dia punya recline, sudutnya oke juga. Wah, legroomnya gede ya, berarti kita cek dulu. Armrest kita tarik, armrest oke. Legroom, nah ini posisi duduknya aku suka ya, karena kita rasanya ada theater style, jadi yang belakang di atas, yang depan bener-bener. Headroom juga masih lega, tinggi koko 168, memang nggak terlalu tinggi, tapi kalau ini sih untuk orang 175 pun masih sangat jauh secara legroom dan headroom. Lega, ini lega. Joknya juga suportif banget, tebel, pokoknya kerasa barang-barang rigid, tebel. Dari segi bentuk pintu, door trimnya, soft touchnya di sini bahan kulitnya juga semua kerasa tebel deh. Mobil ini kesannya tebel ini karena memang dia punya DNA off-road meskipun didesain untuk pemakaian dalam kota. Terakhir kita buka di bagian ruang mesin, seperti kasuku mobil biasanya sebelum kita jalan. Tuh, dashboardnya juga kamera boleh masuk, sekilas lihat dashboard. Memang modelnya simple rigid ya, dan interior full mayoritas warna black supaya nggak gampang kotor, karena tadi itu memang untuk dipakai aktivitas sehari-hari. Nah buat yang belum tahu, biasanya Land Rover itu yang masuk di Indonesia meskipun dia setir kanan, tapi kita buka tuas kap mesin tetap di sebelah kiri, dia nggak dipindah ke right hand drive. Jadi kalau kalian cari sampai mati itu, cari di sebelah kanan, cari tuas pembuka ini, nggak akan nemu, pasti adanya di bagian passenger side kalau yang versi right hand drive. Oke, pakai pegasnya sehat banget ya. Tadi kita coba lagi tuh. Yalah, kilometer baru 25.000, pasti jarang dibuka, jarang diservis. Secukupnya aja pasti, karena kilometer juga sangat rendah. Nah ini dia punya mesin tadi 2200 cc diesel. Jadi buat pecinta diesel, ketimbang kalian beli diesel Jepang, beli ini deh, secara prestis pasti jauh. Sedangkan nambahnya dari harga baru Pajero, Fortuner, DKK itu nambahnya cuma 100 jutaan lebih dikit gitu, dapat mobil segagah ini. Tentu aja kalau secara prestis beda lah, orang tahu kalian mampu beli Land Rover. Ini 2200 cc, powernya dia 190 horsepower dan torsinya dia 420 Nm. Nah, dia disandingkan dengan gearbox 9 speed automatic. Nah, ini agak lucu ya, beberapa Land Rover termasuk Land Rover Evoque, kita bayangkan all wheel drive pasti mesinnya konfigurasi longitudinal ya. Enggak, ini mesinnya kalau kita lihat tuh melebar ya. Jadi konfigurasinya dia transverse, dia melintang depan gini, bukan melintang ke belakang, tapi dipadukan dengan penggerak all wheel drive. Jadi tetap 4 penggerak yang luar biasa. Pasti kerennya, kemampuannya itu karena punya Land Rover Group, dan dia 9 speed automatic punyanya Jaguar Land Rover Group. Jadi nanti rasa nyetirnya aku jamin pasti enak deh. Nanti kita rasain aja waktu di dalam. Udah itu aja, kalau kita ngomong bekas tabrak apa enggak, karena itu memang standar dari koko mobil. Ya kita bisa lihat sendirilah di sini, stem-stemnya juga semua masih asli nih. Stem tuh artinya titik lasnya ya, titik lasnya semua masih asli, lurus semua, nggak ada yang aneh-aneh. Sampai di sebelah sini baut-baut kap mesin pun aku berani jamin semua. Oke, itu aja. Di bagian luar kita segera masuk, aku nggak sabar rasain rasa nyetirnya gimana sih DNA Land Rover, tapi ukurannya se-CR-V doang. Let's go, kita nyetir. Sobat Kuku Mobil, kita sekarang masuk pastinya engine start stop ya. Aku juga heran nih, mobil sekarang pasarannya berarti udah cukup terjangkau ya. Ini mobil sekarang sih infonya dibuka di bawah 800, pasnya berapa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Dan pastinya masih nego, dan kalau kalian mau leasing juga kita bisa banget bantu. Langsung aja engine start stop, 25.000 km. Tadi kan umur dia sebenarnya secara NIK itu 7 tahun, tapi pemakaian baru 4 tahun, jadi 2018 baru registrasi tuh. Berarti pemakaian setahun cuma sekitar 6.000 ya, 6 kali 4, 24.000, 6.000 aja setahun untuk SUV diesel seperti ini. Dikit ya. Oke. Nah, rotary knob ya, gasnya sejak Range Rover Evoque ke arah yang lebih baru semua, Range Rover. Wah, diesel nih. Nah, ini buat yang para pecinta diesel, kalian sekarang beli Fortuner Pajero CS 650 nih, nambah 100 lebih dikit dapat
Range Rover, Land Rover. Jauh lah ya, kelasnya jauh pasti. Nah ini kita 190 horsepower, 420 Nm, enak. Kita setting dulu. Fitur juga lengkap ya, ini auto dimming. Cuman dia memang ini joknya dia masih belum elektrik. Ini kondisi juga semua bagus ya. Di sini soft touch-nya semua kelihatan bahan yang emang rigid, jadi bukan bahan yang kalian umum dapetin soft touch yang umum di mobil-mobil Jepang, karena ini dia memang benar-benar Discovery Sport, jadi memang dirancang untuk apa ya, kita sehari-hari itu nggak sempat rusak lah gitu. Enak banget ya pakai rotary knob ini, nggak bingung lagi, tinggal puter aja, injak rem puter selesai. Nah mobil ini menarik ya. Kenapa? Posisi mobil ini sangat menarik. Dia panjangnya cuma se-Honda CR-V 4599 mm, jadi 4,6 meter pas. Nah cuman dia agak lebar, lebarnya 2 meter sih dari spek. Tapi 4,6 meter tuh sekarang ya, dengan mobil-mobil yang semuanya makin gede, makin berat, ini mobil berarti termasuk nggak gede loh. Jadi memang Discovery Sport, yang namanya ada kata-kata sport, berarti dia lebih compact dibanding Discovery yang originalnya gitu. Dan dia ini sudah 2200 cc, 190 horsepower, 420 Nm. Dia pastinya all wheel drive disandingkan dengan transmisi 9 speed automatic dari Jaguar. Jadi 9 percepatan. Kalau kalian Pajero punya 8, BMW punya 8, ini setara dengan Mercy, dia 9 speed. Untuk mesin, powernya ketika masuk nih ya, pedal shift juga ada, enak. Kita coba aja langsung ngisi ya, enteng banget ya, narik ke 100. Cuman memang di bawah dia turbo lag sedikit, di bawah RPM 2000. Turbo lagnya sedikit kerasa ketimbang pesaing-pesaing Jepang, tapi ketika udah masuk busnya enak. Transmisi cepet, respon transmisi cepet nih. Kita pedal shiftnya plus minus langsung aja, enak. Karena Jaguar dan Land Rover kan satu grup. Jadi info buat para sobat semuanya, Jaguar dan Land Rover tuh satu grup. Jadi ini juga transmisi yang sama-sama aja, gearboxnya dengan yang dipakai dengan Jaguar si mobil sport. Cuman dia settingannya untuk off-road gitu. Jadi dia mungkin punya settingan start di gigi 2 dan segala macam, tergantung mode yang sedang para sobat pakai gitu. Enak ya mobil ini, maneuverable banget. Jadi kita putar balik juga nggak perlu maju mundur lagi. Ya, harusnya nggak boros ya, karena diesel. Transmisi juga 9 speed. Kita coba tarik sedikit. Harus jalan aman ya, jangan jalan sempit kalian ngebut. Enteng 100 aja dan sangat stabil. Kita jalan di 100 nih, manuver tuh sangat stabil ya. Sekarang 80 kecepatan, enak. Mobil ini enak, sangat stabil. Bisa lah kita untuk hari-hari pakai mobil ini. Menurutku sih sangat memadai banget gitu. Kita putar balik lagi, kita tes manuvernya. Tuh enak kan manuvernya ya. Tuh nggak perlu maju mundur lagi, berarti radius putarnya lumayan. Discovery Sport NIK 2015, pemakaian 2018, setahun hanya jalan 6000. Dia trim yang SD4, jadi 2200 cc, 190 horsepower, 420 Nm, SD4 2200. Mantap. Di sini juga AC dual. Jadi buat para sobat yang pengen titip jual mobil seperti pemilik Land Rover Discovery Sport SD4 2015 ini, jangan ragu-ragu buat titip jual mobil di kita, karena titip jual di mobil kita itu benar-benar gratis alias 0 rupiah sobat, tanpa biaya. Cukup hubungi nomor yang muncul di bawah sekarang, nomor yang sama juga kalau kalian mau tanya seputar mobil ini atau mau tanya mobil yang lain, atau mau titip jual, bahkan titip beli. Titip beli itu maksudnya gini, jadi mungkin kalian cari di Instagram, di YouTube kita, mobil yang kalian mau tuh nggak ada, kok aku titip dong spesifik mobil ini, bisa banget. Jadi langsung aja hubungi nomor yang sama. Di Instagram dan TikTok juga ada, koko.mobil. Dan sekali lagi, kalau kalian enjoy dengan konten-konten otomotif yang kita buat, dan kita tuh uploadnya 5 kali per minggu, jadi hampir setiap hari kita menghibur para sobat semuanya lewat YouTube. Kalau di Instagram sih malah sehari bisa 2-3 mobil kita naik ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Thank you buat yang selama ini udah support, dan yang baru datang di channel kita, jangan lupa buat pantengin terus konten-konten yang kita buat. Mantap ya, first time aku pakai Land Rover Discovery Sport, dan pengalaman mengemudinya benar-benar menyenangkan. Handling oke, bener, handling masih oke banget. Dan tadi aku terkesima waktu jalan 100 kita meliuk itu benar-benar stabil. Jadi dari segi road mannernya dia bagus banget deh. Dan dipadu dengan kelincahan tadi buat dalam kota, manuvernya ukuran CR-V doang bos, jadi gak usah gede-gede. Yang paling terakhir, paling menarik, harganya ini di bawah 800 juta. See you next time di mobil berikutnya, bye.